Tapi kami kan kalau tidak salah korban hoax. Bukan kena pandemi betul. Edisi pertama itu. Edisi pertama. Korban rapid test. Sebagaimana ceritanya? Coba cerita. Korban rapid test. Tapi kan waktu bulan puasa tuh ada manfaatnya Pak. Kalau para pembesar minta nomor rekening semua. Cewitan tuh ya. Kalau begini lebih sakit terus. Berapa tahun pandemi? 2 tahun. 3 tahun barangkali ya. Rasa-rasa so lama ini kakak. Lamanya Oh, kenapa bau? Gara-gara pandemi. takut kita. Dia lupa sudah bulan Pak. Hari, minggu, bulan, tahun sesama semua. Luar biasa ini barang ini memang. Pernah kena kan? Ya alhamdulillah aman lah kita kakak. Kalau saya korban pertama. Iya. Tapi ada faedah dia. Tapi kami kan kalau tidak salah korban hoax. Bukan kena pandemi betul. Edisi pertama itu. Edisi pertama. Korban rapid test. Sebagaimana ceritanya? Coba cerita. Korban rapid test. Tapi kan waktu bulan puasa tuh ada manfaatnya Pak. Kalau para pembesar minta nomor rekening semua. Cewitan tuh ya. Kalau begini lebih sakit terus. Berarti udah mau tahu. Kalau harus sabar deh ya. Sekali aja Kak. Kau hadapi, ikuti seluruh prosedur. Mudah-mudahan kau tidak COVID karena itu baru rapid test kan. Iya. Oh iya. Saya ya puskesmas juga sudah datang tadi. Kemudian kemungkinan besok saya dimobilisasi ke ruang isolasi. Iya. Ya, kau hadapi saja. Kan nanti tunggu hasil apa? PCR. PCR. Tunggu hasil PCR. Ya siap betul. Ya kirim nomor rekening. Soalnya saya bilang ini yang kalimat paling bagus. Tapi waktu kau pulang kan ada pos pemeriksaan di sana. Jadi bagaimana? Wah, itu naik motor sudah. Sebetulnya sudah pulang. Kemudian masuk Palu karena bebas sudah. Iya. Hasil PCR keluar negatif, tidak ada, sudah berarti aman. Jadi saya masuk Palu kan. Jadi di Pantoloan itu kan ada pos perbatasan itu antara Wani dengan Pantoloan. Iya. Pos perbatasan itu ketat itu. Periksa orang masuk. Minta maaf Pak, kami harus periksa Pak. Cek Bapak dari mana? Iya. Saya dari Lero ayat. Kalau begitu minggir dulu. Saya bilang kenapa? Karena di Lero ada kasus satu. Saya bilang sudah saya ya. Brimo Pak. Brimo Satpol PP lari. Maju astronot Pak. Maju astronot. Iya. Oh, berapa orang kakak? Brimo kalau tidak salah ada 2 orang. Yang Astronot? Satpol PP. Masuklah astronot 2. Pakai baju baju safety. Iya. Safety corona. Dia datanglah periksa kan. Saya bilang, tidak usah diperiksa. Saya sudah keluar hasil PCR. Ini hasilnya negatif. Jadi kemarin rapid test itu dia virus lain yang dia baca, bukan corona. Hoax virus virus flu biasa itu ya. Biasa. Sekarang tidak boleh. Tapi sadenya kami sempat menangis kalau betul itu. Menangis lah. Grogi tadi. Kita dapat kabar orang kena corona mati nih. Bukan karena di dirinya juga. Sebenarnya kan dulu awal-awal kan memang horor sekali di barang. Apalagi kalau keluar dari dia informasinya kan. Iya. Pasti horor semua. Dan itu masyarakat mengisolasi kita itu yang menyakitkan. Jadi satu waktu saya beli rokok. Jadi saya keluar dari rumah karena sudah keluar juga kan hasil tes ini. Bahwa saya negatif sudah saya keluar rumah. Karena selama belum keluar hasil tes itu saya isolasi di rumah. Kios beli rokok. Ternyata sudah beredar satu kampung. Iya. So diumumkan di masjid itu. Satu masjid Sindue itu rata itu. Iya. Viral kami. Viral. Nah, itu kalau masa-masa caleg itu menguntungkan kan. Cuma saya lewat tuh. Jadi dikasih lah rokok itu. Rokok Marlboro merah.
Kasih aja. Dia tidak mau sentuh. Begitu dibayar, tidak usah dibayar Pak. Ambil saja. Sudah ada faedah nih, apa ini? Siap. Nah, bagus juga ini. Iya. Tapi memang masa-masa pertama itu kan penyakit ini menjadi penyakit yang horor betul. Iya, dramatis. Jadi Dramatis. dramatisir. Memang Referensinya orang masih kurang juga waktu itu. Iya, betul. Tidak, waktu itu juga cara pengamanan apalah begitu. Ya memang Kalau boleh kita ini. banyak istilah-istilah planet, istilah-istilah Iya. planet banyak. Ada apa? Bayangkan lockdown, kalau kita dijemput polisi pakai senjata apa juga dramatis. sangat membangun Tapi drama. ini faktor saya kira keterbukaan di media sosial kan. Kalau dulu kayak virus yang lebih ini lagi, virus apa itu? Virus flu burung atau Iya, sebelum guru itu kan. kan juga mematikan sebenarnya. Ya, tapi Tetapi karena tidak terekspos secara mungkin bebas. karena Dulu ini belum ada Facebook. Iya, belum ada mungkin Facebook. karena apa kemajuan komunikasi Hmm. menyebabkan informasi itu juga Iya. bahkan mengalahkan kecepatan Belum ada penyebaran Facebook. penyebaran Belum virus. ada oposisi. Baru hampir semua nih tuh akun-akun itu ahli virus. Jadi soal. tiba-tiba Pak. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Belum Bumi ada. waktu pandemi di mana Bumi? Ya saya di rumah saja kakak. Kakak nikmati itu keadaan atau bagaimana? Ya, nih, Nah, yang paling mengesankan itu waktu apa ini lokasi rumah dikunci kan? Oh iya kan komis sempat di lockdown ya? Iya di perumahan dosen sana itu Iya, sempat di lockdown mikro. Iya, di lockdown lockdown. mikro, betul. Nah memang waktu itu heboh sekali di sana. Waktu itu kita ini kan Hmm. beberapa orang saya diisolasi di sini. Iya, saya di rumah saya. Oh iya. Karena waktu Ada 5 orang kita. iya waktu tes kita tes apa? PCR di Jadi Swadaya. Lagi memanasnya Kelihatan isu semua. Delta kalau tidak salah. Dia Delta. Lumayan nih 2 minggu saya. Pokoknya total. Cuma saya pikir-pikir kalau ini corona tidak selesai ini bagaimana sudah ini? Tapi alhamdulillah. Saya dengar-dengar Apa-apa. tunggu dulu. Betul itu kan? Ini apa Omikron ini menanda sebenarnya tanda-tanda indikator sebenarnya pandemi ini menuju sudah endemi. menuju endemi, Iya. sudah mulai berakhir. Sepertinya begitu karena di kecenderungannya di beberapa negara kalau kita lihat kan mereka sudah punya simulasi proyeksi semacam itu bahwa mungkin November atau Desember tahun ini itu mereka sudah menyatakan bebas. Jadi COVID kemudian karena mungkin Kakak Tion ini berkaitan dengan vaksinasi. Jadi kan vaksinasi itu kan mengejar apa yang disebut dengan herd immunity kan, di mana tingkat populasi orang yang memiliki kekebalan tubuh jauh lebih banyak daripada yang lemah. Jadi jawabannya vaksin saja. Sehingga COVID ini menjadi penyakit flu biasa jadinya gitu. Karena Tapi makanya pada tahap-tahap pertama termasuk waktu Nasdem bikin vaksinasi itu kan itu banyak yang masih ragu-ragu. horor ya Bang. Horor, kan? ini tingkat Sampai sekarang pun masih begitu. Banyak. Ini kan masuk tahap vaksinasi anak-anak Sekolah. SD sudah Anak anak SD. sekolah anak-anaknya kita kan. masih ada juga isu begitu. Nah ini Tunggu dulu, ramai lagi. Sulawesi Tengah berapa persen sudah? Kita sudah banyak. secara keseluruhan di atas 60%. Di Tapi atas paling 60. tinggi Kota Palu. Kota Palu ya. Palu yang paling tinggi tingkat herd immunity-nya. Jadi ya alhamdulillah karena memang pemerintah daerah, pemerintah provinsi ini agak cukup bersinergi dalam konteks bagaimana mempercepat kekebalan ini terjadi. Dan sebenarnya tantangannya di awal-awal kan itu pasokan vaksin yang membuat vaksinasi itu agak lambat. Tapi dari sisi penerimaan masyarakat akan vaksin tidak sehebat tempat lain lah. Sulteng masyarakat lebih Udah bagus ya. lebih awat dengan Polisi juga sih. Polisi Ya, sampai bikin Rata-rata polisi garda terdepan. Iya. Polisi sampai bikin ini vaksin berhadiah. Hmm. Jadi ada penjual ikan di Lero. Hmm. Jadi vaksinnya di Kecamatan Sindu di Toaya. Ya, jadi yang digelar sama polisi itu berhadiah. Jadi harus sepeda listrik. Jadi dulu dijual ikan itu pakai ember, sekarang dia pakai motor listrik.
pakai sepeda listrik. Setelah dia dapat hadiah itu. Dia dapat tadi selalu ini manfaat COVID ini. Nah itu termasuk rokok tadi itu kan dengan rekening itu. Rokok, rekening. Oh itu lain itu. Tapi terkait dengan manfaat memang Tidak, mungkin ini yang sering dibikin tagline sama kayak Hadi itu. Nah. Mengubah bencana menjadi petaka. Petaka. Jadi memang bencana ini harus dalam persepsi. Habis. Jadi Habis sama tali telepon lagi ke Judi. Jadi bagaimana kondisimu deh? Saya bilang aman, tidak kenapa nih ke Judi. Ya saya baru habis mandi air panas ini. Baik. iya. Ya saya kau kirim nomor rekening misalnya. Saya nomor rekening lagi. Masuk lagi. Saya pernah baca, ya, tertarik tadi baca artikelnya Don Marut soal apa kapitalisme bencana. Menarik. Don Kamarun. Iya, Don Marut. Ya sama. Iya, Ya. artinya bahwa Invite. bagi kapitalisme, bencana itu adalah peluang. peluang dan memang COVID ini Iya. menunjukkan beberapa fakta-fakta yang membenarkan itu ya. Di sisi lain memang jadi bencana, di sisi lain menjadi berkah. Berkah. Kenapa demikian? Karena mungkin salah satunya adalah tumbuh inovasi. Inovasi dalam pengertian mitigasi maupun dalam pengertian bagaimana mengadaptasi situasi yang diakibatkan oleh perubahan sosiologis, perubahan antropologis selama COVID kan. Katakanlah banyak kebiasaan kita kan yang berubah. Iya, dari dulu tidak biasa cuci tangan, sekarang Salah satu contoh konkretnya itu beliau ini kan. Iya. Dia ubah. Beliau ini bukan dari inovasi tapi dari situasi. Situasi, ya. Perubahan sosiologis itu yang memberi keuntungan. Bagaimana kalau beliau terlibat dalam berbagai inovasi? Iya. Nah itu habis lebih- kalau inovasi, kalau kita terlibat dalam konspirasi, aduh. Nah memang ya ini sekarang kan pasca pandemi ini kalau kita ini orang partai politik kan ini kita melihat bahwa tantangan yang dihadapi pasca pandemi itu kan tentu berbeda dengan ketika pandemi. Nah ini bagaimana memikirkan langkah-langkah politik dan terobosan politik pasca pandemi ini seperti kita naik ke gerapi gunung tiba-tiba turun lagi. Misalnya katakanlah dari sisi digitalisasi dan teknologi komunikasi. Penggunaannya pada saat pandemi kan tinggi sekali. Segala aktivitas itu harus menggunakan digitalisasi. Nah pasca pandemi kemudian dia mengalami gerapi. Kita mungkin akan kembali ke beberapa tradisi-tradisi lama kan. Misalnya rapat-rapat akbar, pertemuan-pertemuan komunitas atau pertemuan kelompok, diskusi-diskusi grup. Nah pertanyaannya adalah tingkat kepercayaan orang terhadap politik itu pasca pandemi ini bagaimana mengukurnya dalam langkah-langkah politik. Kan kalau di masa pandemi itu kita terarahkan oleh media komunikasi yang ada. Nah sekarang saya lihat kecenderungannya pasca pandemi orang tidak mau berpikir yang sulit-sulit. Orang suka memikirkan sesuatu yang mungkin dampak. Jadi sesuatu yang cepat, reflektif, kemudian ya mudah dan sebagainya. Mau instan seperti itu. Nah sementara segala sesuatu kan berproses. Iya. Nah ini membuat tingkat konsumerisme kita justru makin meninggi dan ini berbahaya terhadap generasi kita, terutama penetrasi budaya populer. Karena ketidakmampuan kita membangun satu budaya pada masa pandemi, kita agak kosong di situ kan, jadi serbuan budaya itu kemudian masuk. Nah, ini menjadi tantangan bagi partai politik mengisi dan mewarnai satu tren populer yang sedang berkembang ini. Begitu. Lama-lama politik bisa jadi pragmatis semua sudah. Iya, pada akhirnya begitu. Dan kecenderungan begitu. Semua harus instan, pragmatis, transaksional dan sebagainya. Sementara sebagai sebuah negara bangsa, sebagai sebuah bangsa, partai politik itu menjadi pemegang paku bumi lah istilahnya ya. Untuk menjangkarkan nilai-nilai bagaimana bernegara berbangsa itu. Bagaimana kami melihat ini?
Kalau saya melihat Sini kopi. sini kopi. Mana Kopi. Nah ini dari tadi tunggu-tunggu ini kopinya Kakak Dedi. Yang satu pakai gula ya. Yang biru, oke yang biru. Pakai gula. Tidak manis kita ini. Kita tidak pakai gula. Artinya kopi ini, kopi pahit ya terutama ya, itu simbolisasi dari situasi situasi yang kita ini di pandemi itu pahit pun harus kita nikmati. Karena dia adalah obat ini Kakak Tio. Koin, sudah ada. Jadi kopi dalam perspektif Theo itu kata Mas Kur itu obat. Jadi apa? Dia bukan sekedar minuman seren. Tapi kopi juga sangat membantu kemarin di corona ini. Masa-masa corona memuncak Iya, itu. daerah imunitas. Jadi salah satu yang membuat jumlah minum kopi terbanyak itu karena ada kata orang tuh bahwa kopi bisa membunuh virus corona. Bukan hanya kopi, rokok. Spekulasi. Banyak Meskipun spekulasi. itu apa kebenarannya masih meskipun itu kebenarannya masih disangsikan, tapi karena saya merokok ya. Tapi memang nilai kepakaran pada saat itu menjadi sangat anjlok. Semua. Di mana Semua semua orang tiba-tiba Semua menjadi orang pakar. jadi pakar. tidak ditahu mana yang pakar betul, mana yang pakar-pakaran. Mana yang pura-pura jadi pakar. Baru ini kepakaran ini diajukan, solusi yang diajukan itu berdasarkan selera masing-masing, Pak. Ada yang Suka bagi merokok. kopi yang tidak bagi orang yang peminum kopi tidak Gula. pakai gula, ada yang diajukan kopi tanpa gula sebagai solusi. Tapi tunggu dulu, kita tadi belum dijawab tadi pertanyaan soal Iya. new normal ini. Politik situasi politik Ya. dalam Betul. kondisi new normal atau pasca new normal sudah sekarang ini. Kalau nanti transisi berjalan kan. Ya kita kan masih masuk masa transisi nih. Ya, kalau saya sih lihatnya ya satu hal ini tantangan, tantangan karena pertama kita masuk di era peradaban baru kan, era digitalisasi, di mana teknologi komunikasi menjadi kunci utama orang hidup hari ini. Nah, ya ada satu pesan dari orang bahwa mau melihat peradaban ini masih tidak bisa menggunakan pakai kacamata lama lagi kita. Melihat peradaban hari ini masih menyesuaikan dengan kacamata yang baru juga. Ya supaya yang sampai dibilang kita ini berpikiran maju tapi kelakuan masih tradisional sekali toh. Nah, menjawab tadi kita masuk bagaimana menyikapi era politik kekinian. Ya kalau saya menggunakan media digital ini sebagai salah satu opsi yang juga tidak bisa diabaikan begitu. Karena ini memudahkan, hari ini semua orang bisa mengakses informasi dengan secepat alat komunikasi yang dia punya toh. Yang penting ada data dan ada akses wifi. Kalau tidak ada data dan akses wifi ya jadi pajangan saja alat komunikasi ini kan. Nah, yang mesti ada perpaduan itu saya kira. Tapi yang menarik sebenarnya soal peradaban manusia di era digital ini, gitu kan. Maksud saya kan kayak Indonesia lah, dulu kan di sekolah, di mana sampai di kuliah diajarkan bahwa betapa santunnya negara kita, terutama masyarakat timur kan dulu timur barat, timur itu terkenal sopan, santun dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat peradaban di dunia maya,
kayaknya jauh panggang dari api. Sama dengan ini, saya lihat yang paling banyak dosanya ini kamera-kamera digital itu. Cantik semua. Oh iya. Aplikasi. Iya. Itu berdoa. Ya. Baru orang kan harus. Itu bisa Makanya- menipu pemirsa juga. Iya, itu maksudnya hoax. Makanya itulah kenapa banyak orang bilang itu sudut pandang itu penting. Saya kira di situ bahwa kalau Harari bilang ini kan kita ini mengalami belum masuk, jadi masih kelanjutan dari revolusi kognisi. Jadi bangunan berpikir masyarakat ilmiah itu belum sepenuhnya menjadi bagian dari budaya kita, sehingga kita masih mungkin sebagian dari kita masih terjebak dalam logika lama yang mungkin mitologi dan sebagainya, kemudian berpikir yang istilahnya pragmatis bercampur dengan berpikir lama ini, berpikir mitologi ini ketemu. Jadi kita tidak bisa menjangkau hal-hal yang oleh banyak ahli bilang itu etika abad 21. Kalau Harari bilang itu kan etika abad 21. Bagaimana membangun sebuah masyarakat dengan etika abad 21, itu tentu konstruksi berpikir masyarakatnya juga menjadi menentukan. Nah, peran partai politik menjembatani ini yang sekarang menjadi sebuah tantangan bagi kita, bagi kita di era kekinian, karena kalau itu lepas, ini entahlah ya, masyarakat kita ini akan mudah sekali diombang-ambingkan, diseret oleh isu atau kondisi-kondisi yang terbangun secara eksternalitas, karena batas-batas percakapan dan narasi kebangsaan itu kan sekarang sulit ditemukan lagi di dalam narasi digital ini, karena semua interlink segala macam connection. Tadi itu yang menarik soal etika. Ya. Etika kan, kita seringkali kalau sudah ngomong etika, yang di kepala kita lebih awal itu adalah soal sopan santun, soal cara berpakaian, yang banyak orang bilang etika surgawi lah. Padahal kita bicara politik. Etika surgawi. Ya. Padahal kita bicara politik. Etika politik itu juga lain, berbeda dengan etika yang seperti yang kita lihat. Etika politik itu bukan hanya soal sopan santun, tapi bagaimana partai politik benar-benar menjadi jembatan komunikasi terhadap satu kekuasaan untuk perwujudan kepentingan massa, kira-kira rakyat. Jadi politik yang beretika itu adalah politik yang benar-benar bisa menerjemahkan kepentingan massa, masyarakat. Nah, betul. Mungkin itu etika abad 21 itu. Yang belum bisa saya mengerti sampai sekarang. Mengapa anak-anak milenial tidak mau tahu tentang politik? Dan kita partai politik dipaksa mengikuti mereka. Kita harus jadi partai milenial ya. partai ini gitu loh, mengikuti selera muda. Padahal kita tidak pernah melakukan sebuah riset yang mendalam. Sebenarnya apa yang dipikirkan oleh anak-anak muda itu tentang politik, dan mengapa konsep politik itu tidak bisa masuk ke ranah mereka, menjadi bagian dari kebudayaan mereka. Berbeda cerita kalau kita baca literatur Amerika Latin dan sebagainya. Mereka semua orang melek politik. Anak-anak muda malah mahasiswa SMA itu mereka ngomong politik dan tahu gitu. Ini saya bilang, ini salahnya di mana? Kok partai politik itu seperti negara apa yang baru-baru ini anak muda presidennya? Iya. Tidak. Tapi karena sekarang kan Presiden Prancis itu 38 tahun. Perdana Menteri Prancis. Enggak. Masa lalu Soekarno juga jadi pemimpin Indonesia kan di usia muda. Enggak, maksudnya jangan-jangan ada sesuatu yang perlu kita refleksi ulang terkait sistem pendidikan kita. Bisa jadi. Yang sebenarnya kan memang dikonstruksi untuk memenuhi bursa kerja, dunia kerja dan sebagainya. Politik seolah-olah bukan sesuatu yang harus diproduk. Jadi konstruksi berpolitik, peradaban politik dan sebagainya oleh sistem pendidikan kita. Saya khawatirnya di situ. Padahal Nah ini berbahaya sekali menurut saya. bahaya karena
karena seluruh hajat hidup orang banyak itu termasuk juga generasi muda Iya. ditentukan oleh politik. Politik semua hal kan Nah. Dan itu satu tapi sisi anak-anak muda kita kalau kita tanya ya, Hmm. ya anak-anak kita sendiri lah di rumah kan kita tanya, politik lagi. Jadi politik itu sesuatu yang Ya, seperti yang tabu untuk didiskusikan. seperti ya katakanlah misalnya kalau mereka menjauh dari politik hidup mereka lebih aman lah begitu kira-kira. Jadi kok politik menjadi semacam itu. Nah, menarik yang Kak Tian bilang dari sisi mungkin pendidikan. itu saja. Yang kedua juga perspektif cara pandang berpolitik bagi politisi ini saya khawatir ya, tidak tanda kutip saja ini. Ya, karena masih politik transaksional itu. Karena milenial itu ke depan itu adalah pasar politik yang paling besar, ya makanya secara konsistensi itu yang mau digarap. Meskipun sisi satunya kaum milenial ini masih apatis terhadap dunia politik. Nah artinya memang ada pekerjaan besar, tantangan besar bagi kita, bagaimana mengedukasi. Nah saya sepakat juga soal tadi itu, artinya untuk membangun peradaban, termasuk peradaban politik, memang syaratnya tadi literasi ya. Bagaimana membangun sebetulnya eranya sudah ini literasi itu. Pandemi kemarin itu harusnya dilihat sebagai satu transisi menuju transformasi yang lebih maju lah kan, dari offline ke online. Cuma sekarang ini seperti mau ke offline lagi. Iya. Mall sudah ramai bulan. Nah itu. Padahal dulu orang sudah belanja di HP. Jadi ternyata ya kalau biarkan disrupsi atau perubahan yang cepat itu, ini malah kita kembali ke seperti hendak mau. Jadi di pikiran, di mindset, di perspektif orang banyak, kehidupan yang dijalani masa pandemi ini nanti akan berakhir. Kemudian kita kembali ke kehidupan yang lama. Kehidupan yang lama. Mereka tidak melihat ini Mereka sebagai jadi transformasi. bahwa tetapi aktivitas keseharian yang disebut oleh Kakak Teo tadi itu masih terjadi. Tetapi ini pola pikir Ya. masih ingin kembali ke satu kehidupan lama itu. Padahal kan sekarang dunia digerakkan secara cepat oleh digitalisasi. Nah, ini juga saya kira tantangan. Iya. Pasar juga sudah mulai Iya. berpindah kan. Nah, ini lagi Kakak Tio. Setelah situasi seperti ini, perubahan budaya besar seperti ini, pemindahan ibu kota. Wah itu isu lain lagi. Itu lebih keras lagi di nanti. Kalimantan. Itu akan mengubah banyak hal, banyak Iya. budaya, banyak sentimen, banyak Pasti. karena ini akan membongkar sebuah kemapanan. Kemapanan Pulau Jawa itu sebagai epicentrum aktivitas ekonomi politik. Ini mau berpindah ke Pulau Kalimantan. Kalau kita Sulawesi Tengah sebagai daerah yang paling terdekat dengan rencana ibu kota baru ini, itu tentu akan mengalami sebuah shocking kebudayaan, perubahan kebudayaan. Memang sekarang belum terasa, tapi ketika masanya tiba, pemindahan ibu kota terjadi, ini perubahan akan drastis sekali. Nah, skenario sosiologisnya atau kebangsaan kita ini mulai menemukan momentum agak kebimbangan atau apa. Itu kasus Edi Mulyadi yang kemudian dianggap oleh bagi saya juga begitu, warga Kalimantan melakukan penghinaan, menyebut bahwa hanya jin dan tempat jin buang anak pemindahan ibu kota di kasus Nusantara itu. Nah, di kota Nusantara ceritanya bahwa yang akan beli properti di situ adalah para makhluk halus lah, kira-kira begitu. Itu kan sebuah kesadaran itu alam bawah sadarnya memberikan hendak membangun sebuah narasi bahwa ada gap antara Jawa dan luar Jawa itu. Nah, ini transisinya ini harus memerlukan komunikasi pembangunan yang betul-betul matang, sehingga skenario pemindahan itu tidak menciptakan cara berpikir seperti tadi itu. Iya. Karena kalau tidak itu Bahaya. berpotensi chaos. Saya justru
saya tidak tahu lah, mudah-mudahan salah berpikir, mencoba keluar dari bahwa argumentasi penolakan dan argumentasi penerimaan. Iya, maksud saya yang muncul ini, saya tidak tahu apa itu berangkat dari subjektivitas berpikir atau tidak. Saya tidak melihat itu. Saya cuma melihat bahwa ini adalah politis sifatnya. Toh? Bagaimana artinya IKN ibu kota ini adalah satu semacam sentra politik yang paling ini, ketika dia mau pindah di luar, yang lain mungkin tidak menerima, ya dia carilah basis-basis argumentasi dan sebagainya. Jangan katakanlah ada beberapa kasus di kota Sulawesi Tengah lah, misalnya kalau pernah ada pemekaran wilayah, terus penentuan ibu kota kecamatan saja, itu politis. Nah, saya argumentasi yang dibuat itu hanya ya di semacam pembenaran saya khawatir jangan-jangan itu yang terjadi. Tapi terlepas dari itu, jujur saya khawatir memang ini terlalu cepat barangkali kan. Bayangkan berapa ratusan ribu ASN saja tuh. Ada katanya 9 kabar burungnya itu katanya 25.000 di pertengahan tahun ini baru dipindahkan. Nah, setelah itu baru kemudian bertahap. Itu kan ledakan penduduk akan itu punya konsekuensi baik secara sosiologis, ekologis dan lain-lain. Artinya apa ini? Apa tidak Makanya menurut saya Pak Tion, tidak cukup negaranya menyajikan rancangan teknis, tapi komunikasi pembangunannya mesti berjalan. Semua kelembagaan kementerian itu harus punya perspektif yang sama mengenai alasan-alasan krusial pemindahan ibu kota ini. Karena sebab kalau tidak segregasi sosial ini yang muncul ini kan narasi yang disampaikan oleh banyak elit di Jakarta itu kan kemudian berbeda penafsirannya oleh elit yang lain. Nah, bagaimana membangun narasi yang sama di antara kelembagaan negara ini, perampitan di situ, sehingga ini tidak terjadi segregasi. Itu kan baru wacana, segregasi wacana, belum menyentuh shockingnya nanti itu, keterkejutannya itu pada saat betul-betul dipindahkan, itu dampaknya itu mesti dihitung dulu. Itu yang kita khawatir. Tapi apapun bagi Sulawesi Tengah. Kalau kita kan kita lihat ini sebagai peluang. Iya, menjadi peluang. Nah, apa yang harus kita siapkan? Seandainya misalnya 2024 itu sesuai dengan target, IKN sudah berpindah ibu kota negara yang bernama Nusantara ini. Ya tugas kita lah. Kita ini kan partai pemenang di Sulawesi Tengah. Kebetulan beliau kan tenaga ahli tuh. Jadi partai pemenang. Itu kalau biasanya kalau pikiran-pikiran kondisikan itu semua. Pikiran visioner ini selalu datang dari beliau. Coba ini jangka. Dari jangka dulu. Kakak Maskur pasti memiliki pikiran-pikiran yang bernas lah. Ya, kalau jangan horor lagi Pak, yang bernas, yang pikiran yang betul ini. Kalau terkait kain ini kan bukan barang lama lagi bagi kita. Iya kan. Bukan barang baru lagi bagi kita di Republik ini toh. Tapi tidak tantangannya KKPO. Kita ini partai yang saat ini berkuasa. Gubernur itu dari Nasdem, wakil gubernur itu dari Nasdem, ketua DPR kita dari Nasdem. Ini tantangan berat kita lah. Jadi kita harus bisa melihat bahwa visi pembangunan daerah ini harus nanti kita terjemahkan sebagai visi Nasdem, karena memang itu yang kita janjikan sebelumnya. Salah satu diantaranya adalah bagaimana menghadapi pemindahan ibu kota itu. Semangat utamanya di situ, saya kira kakak. Toh menyahuti IKN yang bernama Nusantara nanti yang ada di depan mata kita, dilihat dari Sulawesi Tengah.
Ya tinggal saya kira kesiapan kita. Nah kesiapan kita ini itu sangat ditentukan nanti dari seberapa cepat toh pemerintah daerah, gubernur Dan kita seberapa cepat kita. dan kita lah khususnya. Ya. Seberapa cepat kita menyiapkan paling tidak kesiapan mental kita dulu. Oke, sebelum Kita menjawab, siap mental dalam ah, menghadapi ibu kota negara yang ada di depan mata ini. Nah, kalau mental kita tidak siap, tidak bisa merespon cepat, ya sama juga saya kira. yang untuk Tidak merespon ada itu. nilai yang luar biasa Biasa, bisa ya. dipetik di sana. Nah, untuk menuju ke situ ya kita harus tahu dulu, kita petakan dulu peluang-peluang atau manfaat-manfaat apa Apa yang kan? yang bisa Sulawesi Tengah dapatkan. Nah, sebagai efek multiplier efek lah ya Iya. dari pemindahan ibu kota itu. Coba kita bayangkan apa saja, baru kita siapkan kesiapan mental, kesiapan sumber daya dan sebagainya. Nah, Hal yang paling mungkin yang tergambar di kita kan menjadi daerah penyangga logistik ya. logistik, entah itu kebutuhan pangan, kebutuhan material, industri, itu penyangganya adalah Sulawesi. karena dari sisi jarak dan semua kota-kota yang ada di dekat ibu kota ini, jarak yang paling dekat itu yang memungkinkan alur pelayarannya paling baik itu adalah posisi kita ya. khususnya Donggala ya, Dan paling dekat kan, tinggal paling Iya. dekat jalurnya. Nah memang kalau kita lihat sejauh ini skenario sudah dibangun oleh Pak Gubernur menuju ke sana, karena itu dilihat oleh kemungkinan itu. Tetapi Dan dari tenaga ahli ini. Ya itu sekalian. tidak, tidak ngobrol lepas aja. Tidak maksud saya kan apa yang Andi pikirkan, Iya, ini sampaikan juga lah ke Pak. Ini kan ngomong apa yang di kepala kita. Tapi saya lihat pemerintah di Jakarta itu belum masuk kepada skenario sabuk itu. Sabuk artinya ring satu dari lokasi ibu kota itu belum punya skenario. Dari sisi infrastruktur saja misalnya kan, pernah tidak terbayangkan bahwa berapa kebutuhan pangan yang harus dipenuhi di ibu kota itu kan bisa tergambar kalau 25 orang, 25.000 kepala hendak mau makan sehari. Kalau kita konversi ke telur, itu berarti ada 25.000 telur. Kali tiga kali makan. Itu berarti ada 75.000 telur. Iya. Ya makanya kalau harus cepat, tidak ada kata tidak. Iya. Ini baru harus cepat. Karena kalau kita mau belajar dari sejarah atau Iya. ya ada fenomena, tapi bisa juga disebut ini fakta sosial yang tidak bisa dibantah kan. Seringkali dalam menghadapi kemajuan itu Kita latah. peradaban kita latah dan gagap dalam Ya. meresponnya. Contohlah kita di Sulawesi Tengah atau kita di Sulawesi Tengah, siapa yang kira dulu tiba-tiba Morowali jadi kota industri, surga dunia hari ini kan, jadi pusat manufaktur global kan. global hari ini, menyusul lagi nanti Di Morowali Utara. Morowali Utara. Betul. Sebelumnya ada di Banggai sana ada migas. Nah kemajuan pengelolaan sumber daya alam itu seringkali kita tidak siap kata Tion. Begitu. Iya, kalau Terutama tantangan kita ini yang paling nyata itu kan interkoneksi, jalur transportasi. Nah kebutuhan jalan untuk membuka akses dari daerah yang satu ke daerah yang lain itu masih jadi tantangan besar buat kita. Jalur logistik saja dari wilayah dari timur kan, itu kita yang melalui satu jalur kebun kopi. Nah kalau terjadi longsor di kebun kopi berapa jam harus menunggu? Bisa lapar orang di Kalimantan belum sampai itu logistik. Nah, tidak, tapi itulah. tadi yang menarik yang Theo bilang tadi itu soal kesiapan kita.
ini beberapa hari ini kalau kita lihat di kantor gubernur itu keluar masuk investor, Ya. mulai dari investor makanan, batu untuk kebutuhan pangan. Jadi yang gelisah ini belum terlihat kita yang gelisah. Ya, Yang itu terlihat dia. ini baru orang luar semua yang gelisah. Tapi bagusnya Kak Cudi dalam setiap pembicaraan dengan investor itu selalu melibatkan perusahaan daerah. Jadi seluruh kegiatan bisnis di daerah ini harus melibatkan perusahaan daerah. Mungkin itu. Kalau Itu yang kalau maksud komitmen Pak Gub, kalau pikiran Pak Gub Iya. itu bersama lah dengan kita. Beliau itu sudah memikirkannya ke sana. Iya. Jadi beliau itu memikirkan dua hal. Bagaimana skenario pangan, logistik dari sisi pangan adalah dengan cara melakukan modernisasi. Modernisasi sektor pertanian melibatkan industri lewat rencana sejumlah food estate itu. Karena kalau mengharapkan petani kita itu transisinya panjang kan, Ya. yang terbiasa kan masih banyak petani kita yang terbiasa dengan subsistensi, hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri kadang-kadang kan. Terus sarapan pur saja rendah ya. Iya. Tapi itu Yang kedua, ini tantangan bagi Pak Gub ini, makanya ini kan skenario yang karena keterbatasan anggaran dan sebagainya. Saya sampaikan tadi bahwa pemerintah pusat belum memiliki skenario ring 1 itu. Ya. Seharusnya kan kalau infrastruktur diadakan besar-besar di Kalimantan atau untuk pengenalan ibu kota, mestinya Sulawesi Tengah juga harus dianggarkan infrastruktur skala besar dalam rangka membangun skenario logistik tadi. Nah, itu yang harus Nah, diinikan. iya, nah Pak Gub sedang berupaya Bisa sedemikian rupa untuk membangun komunikasi-komunikasi itu, dan memang semua stakeholder Di Jakarta dia sekarang. Iya, Pak Gub lagi di Jakarta. Iya. Pikiran Dalam rangka itu. seluruh stakeholder harus ke sana. Bagaimana mendukung pengenalan infrastruktur itu? Kita tidak boleh lagi memikirkan Sulawesi Tengah dalam skop kita saja, dalam kepentingan kita saja. Iya. Tapi kita harus memikirkan Sulawesi Tengah itu sebagai penyangga utama logistik ibu kota itu. Nah, aspek paling penting dari mengubah Sulawesi Tengah sebagai daerah yang hanya mungkin supply chain-nya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri, ini harus meningkat, berpikir bahwa ini untuk memenuhi pasar market di Kalimantan, Pulau Kalimantan khususnya ibu kota itu. Enggak, yang saya khawatir, Kakak, yang saya dengar ini mudah-mudahan. Tapi saya Sulbar, Iya, Sulsel, yang ini juga. Gorontalo, Ya. itu justru sangat proaktif untuk mempersiapkan dirinya. Tetapi dari segi akses, Iya. kata Pion, itu akses mereka tidak sebagus kita. Itu yang maksud dari segi akses. Itu yang maksud kalau kita betul-betul tidak siap. Makanya itu dia komunikasi politik, peran partai politik ini menjadi penting di sini, terutama sosialisasi kepada para kader, dimulai dari kita lah ya. Ya, kalau Bahwa- Ipang sudah bicara. Ipang dalam Donggala. kapasitasnya sebagai Ipang yang mana? Ketua HIPMI. Ketua Ketua HIPMI. HIPMI, Mas Rifan RS. Mas Rifan. anggota. Ini kita Oh, harus iya. membangun. Soalnya banyak Ipang di sini kan. Iya, dia sudah bicara di sejumlah kesempatan bahwa Donggala harus merespon itu segera. Ya, Dia sudah memastikan Donggala akan menjadi salah satu daerah tujuan wisata bagi masyarakat ibu kota. Oh, dia mau dorong. Ya, Pengembangan wisata. pengembangan wisata. Nah ini harus komunikasi pembangunannya. Ini harus jalan paling tidak dari partai politik, dari kita lah. Iya, Sebagai kita. partai yang berkuasa, partai pendukung Pemerintahan. saat ini harus mengambil inisiatif membangun komunikasi ini dari top down kan ke rakyat, Itu yang saya maksud kemarin itu bahwa akar rumput. iya, bahwa visi misi Rusdi Mastura Mamun Amir tidak boleh hanya dilihat sebagai visi misi Rusdi Mastura Mamun Amir. Itu harus dilihat sebagai visi misi partai koalisi pendukung Rusdi Mastura Mamun Harus Amir. dikawal. Karena itu sama, Karena ini keniscayaan yang Iya. tidak bisa kita tolak. Ini takdir sejarah bahwa Sulteng karena kondisi geografisnya diuntungkan dekat, itu ya. dan sehingga dia menjadi penyangga. Nah sekarang alam berpikir masyarakat kita, seluruh stakeholder kita itu harus berlomba-lomba mengarahkan dirinya ke sana. ya, Jadi tidak lagi kita berpikir dalam konteks supply chain kepentingan Sulawesi Tengah, tapi membangun konsep supply chain nasional. Dalam pengertian itu. Cuma satu yang saya khawatirkan sebenarnya. Andika bilang kan tadi bahwa
salah satu skenario yang Pak Gups sementara bangun sebagai sebuah komitmen untuk mengarahkan itu adalah mempersiapkan infrastruktur industri bagi food estate itu ya. Nah, yang saya sebenarnya khawatir kalau tidak ada skema yang bagus sampai ke bawah, pada akhirnya kan jomplang juga nanti. Ya, itu. Yang menikmati jadi petani-petani Tidak, dan makanya sebagainya. kan Yang itu kalau itu skemanya juga ada skema ini dia. Skema Ada berbagai macam. ada skema. inti, ada plasma, ada Ada juga harus inti. akan melibatkan. Nah, itu yang harus Karena diperjelas. pemerintah kita Iya. fokusnya di situ. Makanya fungsi komunikasi pembangunannya itu harus berjalan. Kita harus membantu teman-teman kita di birokrasi ini, karena memang kan terjemahan regulasi negara ini kan negara kita agak sangat birokratis. Itu akses yang paling besar itu kan tenaga ahli kan. Untuk Iya. komunikasi. Ya, kita kan Makanya eksternalitas itu mendampingi beliau dalam Biasa. menggunakan eksternalitas itu partai politik, stakeholder yang lain sebagai komunikator pembangunan ini sudah harus berjalan. Harus Berjalan kesadaran bahwa kenapa jalan ini dibuka, kenapa pelabuhan ini dibangun, kenapa akses ini kemudian dan lahan-lahan ini harus diproduktifkan, karena ada kebutuhan yang cukup besar di 2 atau 5 tahun sampai 5 tahun ke depan yang transisinya ini mesti kita siapkan. Paling tidak semua orang sudah mengerti bahwa kita menjadi daerah penyangga ibu kota. Penyangga ibu kota itu ya seperti Lampung, seperti Jawa Barat, kalau Jakarta kan seperti Depok, Bekasi dan lain-lain itu. Nah, Sultan walaupun terpisah pulau, ini adalah satu-satunya akses. Dan secara iklim, kita lah daerah yang paling memungkinkan untuk menjadi penyangga logistik itu dibanding Sulawesi Selatan dan daerah lain. Tidak sesubur Sulawesi Tengah, tidak semegah alam Sulawesi Tengah ini. Nah, di sisi yang lain adalah penyatuan pola pikir antara kepala-kepala daerah, bupati-bupati di tingkat kabupaten ini juga harus terhubung. Jadi desain besar sebagai daerah penyangga ibu kota ini tidak boleh hanya melekat sebagai hanya urusan provinsi, urusan gubernur, tapi ini menjadi urusan semua. Karena yang mengalami perubahan kan kita semua. Enggak, kalau dalam skenario studi ini konektivitas antar daerah di Sulawesi Tengah itu seperti apa yang di ini? Yang paling penting itu kan 2, meretas jalur logistik timur ke barat. Yang kedua adalah antar provinsi. Antar provinsi kita kalau ke utara relatif bagus, tapi kalau ke selatan itu kita masih agak memerlukan waktu. Padahal sumber logistik cadangan terdekat adalah Sulawesi Selatan, terutama di wilayah Kabupaten Luwu kan ada 4 kabupaten, ada 4 wilayah administrasi lah. Tapi akan dibangun jalan di wilayah. Kabarnya akan dibangun jalan penghubung. Dari mana semua itu? Dari Sulawesi Selatan, dari wilayah Luwu Utara, Luwu Tengah, tembus sampai Luwu Timur. Kalau dari Sulbar ada jalan baru yang mau diinikan? Iya, itu masih bagian dari penghubung itu. Sulawesi Selatan dan Sulbar itu kan istilahnya jalur logistik terdekat untuk pengembangan itu. 4 jam. Iya, 4 jam. Itu satu. Tapi yang saya khawatir ini kan rata-rata daerah-daerah kayak kita ini kan juga kadang ego. Daerah dalam artian kabupaten. Iya. Ego. Maksud saya kan begini, kalau mau skenario harus terencana betul. Kalau misalnya daerah ini misalnya basis apa, daerah ini basis apa, itu kan kadang-kadang susah dipertemukan. Rata-rata mau semua. Nah itu bagaimana? Pengaturannya ada beberapa. Jadi pengaturannya saya lihat ini ya, yang saya lihat skenario-nya mungkin daerah Putih State Lumbung Pangan itu adalah Sigi, Poso, Donggala ya. Oke. Kemudian daerah logistik daging segala macam itu Buol, toli-toli, ikan, parigi. Kemudian daerah timur ini ya itu daerah industri alat berat kan. Luwu itu manufaktur. Oh begitu ya. Ya ada industri perikanan kalau wilayah Banggai Laut. Ada beberapa kawasan-kawasan yang disebut sering oleh kakak Muhammad Maskur sebagai konsep aglomerasi ini. Nah, memang harus dibangun begitu. Dunia kan sedang mengarah ke sana. Putih State itu kan aglomerasi. Kemudian tapi kita belum memiliki aglomerasi bahari,
Kita hanya memiliki aglomerasi khusus nikel, khusus migas. Ya. Tapi aglomerasi di sektor-sektor yang lain yang kaya ini itu belum sampai ke sana. Nah ini yang sedang saya kira partai politik itu juga karena kita bertanggung jawab. Gagasan ini kan sudah menjadi wacana partai sejak awal. Nah maka oleh karena itu saya kira Nasdem bersama kadernya ke depan ini harus mengambil inisiatif komunikasi pembangunan semacam ini untuk menurunkan konsep besar Rusdi Mastura ini menjadi konsep semesta. Ada kan lagunya itu. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Nah itu tanggung jawab KKTU itu. Jangan diakhiri. Jadi diteruskan. Tidak, itu artinya bahwa biar bagaimana ya ada tanggung jawab di sini. Oke. Kayaknya kameramen sudah bakode. Bakode ya. Oke lah. Habis waktu. Nanti ya obrolan kita untuk menanggapi berbagai macam isu-isu aktual saya kira nanti beliau yang akan cemen ini kan. Telur dibutuhkan. Telur ayam. Sip lah itu. rupanya Pak. Sedangkan untuk suplai Di antara ke stakeholder yang paling siap sudah beliau ini. Untuk memenuhi imit setengah mati beliau. Kelimpungan kita memenuhi pasokan ke sana. Oke Kakak Tio, Kakak Hamdi.